Tragedi bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak hanya menyisakan lumpur, tapi juga trauma psikologis bagi para pekerja retail. Di tengah kekacauan penjarahan massal di sebuah minimarket di kawasan Sarudik, terekam momen menyayat hati yang menggambarkan betapa putus asanya situasi di sana. Bukan amarah atau perlawanan, yang tersisa dari para karyawan dan manajer toko hanyalah tangisan dan kepasrahan total. Video yang viral memperlihatkan pemandangan yang sangat pilu. Para karyawan dan manajer toko terlihat duduk lemas di lantai. Mereka tidak berani mencegah, tidak sanggup melawan, dan hanya bisa menyaksikan ratusan warga yang kelaparan masuk dan mengambil barang dagangan mereka. Karyawan dan manajer menangis, penjarahan oleh masyarakat tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pasrah, tulis keterangan pengunggah video. Kondisi ini menggambarkan dilema besar. Di satu sisi mereka bertanggung jawab atas toko, di sisi lain mereka berhadapan dengan ratusan tetangga sendiri yang sedang berjuang menyambung nyawa. Di sela isak tangisnya, seorang karyawan perempuan dalam video tersebut merekam situasi sambil melontarkan permohonan darurat yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Suaranya bergetar, bukan meminta penjarahan dihentikan dengan senjata, melainkan meminta bantuan makanan segera dikirim agar warga tidak perlu menjarah lagi. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi memohon maaf atas kesilapan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilapan saya. Seorang bapak merekam dirinya dengan tangan yang sedikit bergetar. Wajahnya tampak letih. Namun bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah menahan beban hidup karena bencana. Di tangannya, ia menggenggam 3 bungkus mie instan. 3 benda sederhana yang akhirnya membuat ia harus meminta maaf kepada dunia. Suaranya pecah seperti seseorang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap kuat, namun akhirnya kalah oleh kenyataan. Saat sebagian orang berdesakan menjarah minimarket, ia justru merasa bersalah hanya karena mengambil 3 bungkus mie, sebotol air mineral, dan sedikit snack untuk anaknya. Di tengah kekacauan, ia masih memikirkan kejujuran. Ia masih memikirkan bagaimana caranya mengembalikan apa yang sudah ia ambil. Seakan itu adalah hutang besar yang menusuk hatinya. Bukan besar barangnya yang menyayat, melainkan besarnya beban yang ia tanggung. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Yang ia lakukan hanyalah menunduk, memohon maaf, dan berjanji. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.